Kalian pernah bayangin gak sih pas hidup lagi ancur-ancurnya, kalian malah dianggap jadi dewa? Bukan sama manusia biasa loh, tapi sama 9 makhluk abadi yang super sakti. Yang ternyata ukurannya cuma sekecil serangga. Nah, ini dia nih premis gilanya. Coba bayangin, sekelompok dewa yang katanya bisa ngebelah gunung, sekarang malah gemeteran minta tolong ke kalian buat ngelawan laba-laba kebun. Iya beneran, seekor laba-laba. Disinilah awal dari kesalahpahaman paling besar dan paling kocak yang pernah ada. Coba deh kita lihat perbandingannya, ini bener-bener gila. Di dunia asal mereka tuh legenda hidup. Tapi begitu mereka nyasar ke kebun sayur kita, wah, realita langsung nonjok muka. Musuh terbesar mereka bukan lagi iblis kosmik, tapi ya, hama kebun. Ini sih benar-benar komedi kosmik, tapi versi super mini. Oke, tapi pertanyaannya, siapa sih orang yang jadi dewa dadakan ini? Nah, sebelum semua keajaiban aneh ini terjadi, yuk kita kenalan dulu sama protagonis kita, Cheng Feng. Dan percaya deh sama saya, hidupnya waktu itu, wah, jauh banget dari kata dewa. Jadi hidup Cheng Feng tuh lagi di titik paling rendah, bener-bener di dasar jurang. Udah divonis penyakit mematikan, dipecat pula dari kerjaan, lengkapnya lagi baru diputusin pacar, komplit banget kan penderitaannya. Dia pulang kampung tuh bukan buat mulai hidup baru, tapi bener-bener udah pasrah nungguin ajal. Jadi bayangin deh, orang yang udah nyerah sama hidupnya sendiri, tiba-tiba malah jadi harapan terakhir buat makhluk lain. Nah, pas dia lagi putus asa banget gitu di titik terendahnya, terjadilah sesuatu yang super absurd. Mungkin ini takdir, atau ya lebih tepatnya sih kecelakaan antar dimensi yang nemuin dia. Coba deh bayangin bingungnya dia gimana, tiba-tiba dia nemuin makhluk-makhluk super mini, bisa ngomong, bisa terbang, ngakunya sih orang-orang suci dari dunia lain. Keren kan? Tapi masalahnya satu, mereka panik setengah mati cuma gara-gara temennya nyangkut di jaring laba-laba. Dan kutipan ini, wah ini ngerangkum semuanya. Buat Cheng Feng, dia kan cuma iseng nyingkirin serangga. Ganggu aja nih gitu kan. Tapi di mata mereka, dia baru aja ngalahin monster iblis yang mengerikan pakai kekuatan dewa. Dari satu tindakan sepele, lahirlah legenda baru. Gila kan? Oke, sejak momen itu, semuanya jadi kacau. Atau mungkin ajaib, tergantung dari sudut pandang mana. Setiap hal normal yang dilakuin Cheng Feng, di mata para pengikut mininya ini, jadi keajaiban. Kesalahpahamannya makin parah deh. Nah, ini nih bagian paling lucunya. Waktu Cheng Feng iseng lempar remah-remah roti karena dia lapar, buat mereka itu kayak, wah, meteorit makanan suci turun dari langit. Pokoknya semua hal normal buat kita sebagai manusia, di mata mereka yang super kecil itu, jadi bukti kekuatan dewa yang luar biasa. Dan mereka tuh benar-benar yakin 100% kalau mereka ini nemu master sakti yang lagi nyamar. Makanya mereka sampai mohon-mohon gitu, tolong senior, terima kami jadi murid. Rela ngelakuin apa aja yang penting bisa deket sama dewa ini. Padahal ya, alasan Cheng Feng nerima mereka itu simple banget. Dia bukan master agung atau apa, dia cuma cowok kesepian yang ngelihat mereka terus mikir, lucu juga nih makhluk-makhluk kecil. Kasiana kalau nanti dimakan jangkrik. Jadi, ya dia setuju ngelindungin mereka tuh lebih kayak nganggap mereka hewan peliharaan baru yang unik. Tapi, hubungan majikan sama peliharaan ini gak bertahan lama. Cheng Feng akhirnya sadar, tunggu dulu. Makhluk-makhluk mungil ini bukan cuma pajangan lucu. Mereka punya pengetahuan kuno yang mungkin bisa jadi jawaban buat masalah terbesarnya, yaitu penyakitnya yang mematikan. Prosesnya gimana? Ternyata nggak gampang. Pertama, dia coba dulu tuh satu-satu ilmu mereka. Tapi gagal total, nggak ngerasain apa-apa. Baru deh, waktu 9 makhluk suci ini, akhirnya gabungin semua pengetahuan mereka jadi satu teknik pamungkas. Boom! Sesuatu yang ajaib terjadi. Teknik itu langsung nyambung sama Cheng Feng, kayak emang jodohnya. Dan efeknya, wah luar biasa cepat. Ini bukan lagi soal pasrah nungguin ajal. Justru sebaliknya, tiap hari badannya makin kuat, makin sehat. Harapan yang tadinya udah mati, sekarang nyala lagi, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Semua berkat kekuatan baru ini. Oke, sekarang tubuhnya udah sembuh, dan dia punya kekuatan baru. Cheng Feng yang kita kenal sekarang bukan lagi cowok lemah yang putus asa. Dia benar-benar terlahir kembali. Dan dunia lamanya siap-siap aja kaget ngeliat perubahan dia. Momen pembuktian pertamanya datang. Pamannya kejebak di bawah gerobak yang beratnya hampir setengah ton. Tanpa mikir panjang, Cheng Feng langsung ngangkat gerobak itu sendirian. Keluarganya yang taunya dia lagi sakit parah cuma bisa melongo, gak percaya sama sekali sama yang mereka lihat. Tentu aja, para pengikut mininya ini jadi penasaran dong.
Salah satu dari mereka, seorang dewa pedang legendaris, mikir, oke, sekuat apa sih dewa kita ini? Dia pun ngeluarin jurus pamungkasnya, serangan badai pedang yang katanya bisa ngeratain gunung. Terus hasilnya gimana? Serangan pamungkas, hasil latihan ribuan tahun itu. Hancur lebur. Cuma dengan satu jentikan jari santai dari Cheng Feng. Di sini kita lihat perbedaan kekuatan mereka tuh udah nggak masuk akal lagi. Reaksi si dewa pedang ini udah ngejelasin semuanya kan? Ini bukan lagi kagum, ini udah jadi rasa takut, takut beneran. Di mata mereka, Cheng Feng udah berubah dari dewa penyelamat sekarang jadi sosok dengan kekuatan yang, mengerikan. Ujian terakhirnya akhirnya datang, dan kali ini dari masa lalunya. Mantan bosnya yang dulu semena-mena itu nelfon, masih dengan gaya sok ngaturnya, sama sekali nggak sadar kalau orang yang dulu dia remehin, sekarang udah jadi orang yang sama sekali berbeda. Tapi sekarang, Cheng Feng yang pegang kendali. Dia setuju bantuin proyek gagal itu. Dan hasilnya, dia dibayar lebih dari 700 juta cuma buat kerjaan 2 menit. Ini benar-benar jadi simbol kemenangan total dia atas kehidupan lamanya yang sengsara. Dan buat penutup, kita balik lagi ke inti komedi dari cerita ini. Jadi, ada 2 makhluk abadi yang sakit parah. Mereka udah mikir ini tuh kutukan mematikan, akhir dari hidup abadi mereka. Ternyata, mereka cuma kena flu biasa. Dan obatnya, cuma obat flu warung yang dikasih sama Cheng Feng. Jadi, begitulah transformasi total Cheng Feng. Dari cowok yang udah diambang kematian, tanpa harapan sama sekali, jadi sosok dengan kekuatan luar biasa, sehat total, dan kaya raya. Dan semuanya berawal dari satu kecelakaan kecil di kebun sayurnya. Kisah Cheng Feng ini ngasih kita salah satu jawaban yang paling lucu dan menghibur sih. Tapi pertanyaan ini tetap menarik buat kita pikirin. Coba deh bayangin, kalau kita yang ada di posisi dia, kekuatan sebesar itu bakal jadi anugerah atau malah jadi beban yang nggak kita duga-duga?